Jadi saya mengajak kita semua nih, ayo berhayal, ayo mimpi, dan ayo angan-angan nah kamu. Karena setiap kita tidur nggak tidur, melek nggak melek, pasti deh, ih orang mobilnya keren banget. Ah, itu kan udah ngangen-angan tuh. Dilanjutin, pengen juga ya Allah punya kayak gitu. Nah catet, jangan cuma sekedar di lisan. Masya Allah, Harley Davidsonnya mewah, mulus, keren. Suaranya juga, ih Masya Allah, buru-buru. Impian kan tuh, angan-angan kan, pengen ya Allah kayak gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sore ini kita angkat 8 huruf ya. LIS, list untuk tulis. KHA, kah untuk khayal. Dan MI, mi untuk mimpi. List kami. LIS untuk tulis. KHA untuk khayal. MI untuk mimpi. List kami, tulis hayalan dan mimpi. Judulnya, temanya list kami. K-nya pakai KH ya. KHA kan biasanya khayalan kan KHA hayalannya. Khayalan bukan hayalannya. List kami adalah tulis hayalan dan mimpi. Kenapa? Sebagian besar di antara kita gagal mewujudkan mimpi dan hayalannya karena lupa nulis. Sebagian besar di antara kita gagal mewujudkan hayalan dan mimpinya karena lupa nginventarisir dan tidak pandai mencari tahu kembali apa yang pernah jadi hayalan, apa yang pernah jadi impiannya. Gitu ya kurang lebih ya. Saya contohnya, kenapa sih senyum bumi bisa terjadi? Hayal. Dari gagalnya saya membangun pabrik plastik yang pernah saya bilang, Caca Plastik bersama si X, si X, si X. Akhirnya saya ngayal. Ngayal, bagusnya kali buka dalam bentuk lembaga sosial ya. Ngayal. Ngayal, hayalan itu saya catat buru-buru sesudah sholat Jumat ya. Itu kejadiannya Jumat. Dan malamnya saya coba catatan itu diskusikan sama ibu saya ya, rahimahullah. Dan alhamdulillah tuh ibu saya setuju. Apa yang terjadi? Hayalan kurang dari 2 hari berubah menjadi sebuah kenyataan dalam bentuk foundation. Namanya Lestarikan Senyum Bumi atau Senyum Bumi Foundation atau Yayasan Lestarikan Senyum Bumi. Semua berangkat dari hayalan atau impian saya. Dari dulu saat saya kerja di perusahaan retail terbesar, salah satu terbesar di Asia Tenggara, setiap istirahat atau pulang selalu bilang, ya Allah pengen banget saya punya retail macam itu gitu kan. Pengen banget, ilmu udah mulai mumpuni, tim sebenarnya seolah-olah sudah tersusun, vendor, supplier, dan rekanan kerja kayaknya sudah mulai akrab, sistem satu persatu sudah saya miliki sebelum saya, tapi kayaknya saya sudah mulai memahami bagaimana sistem kerja yang harus kita lakukan bersama retail sendiri. Nah, itu kan impian. Saya catat, kurang lebih 7 ya, atau 8 ya. 8 tahun setelah saya pensiun, Allah wujudkan tuh. Ya, Allah wujudkan lewat ya Subhan punya cerita adiknya jobless gitu ya, atau kehilangan mata pekerjaan atau nganggur lah gitu. Apa yang terjadi? Impian itu tiba momentumnya. Impian itu tiba saatnya. Impian itu tiba waktunya diwujudkan. Kita yang wujudkan, Allah bukain jalan. Semua berangkat dari impian dan hayalan. Atau yang terakhir misalnya, kalau Anda lihat tentang DP profil saya, itu semua berangkat dari hayalan dan impian. Saya sempat bermimpi pengen punya yang sama dengan cenderung mengedepankan seolah-olah gitu, seolah-olah yang lebih islami. Akhirnya saya bikin namanya Islamic Mart. Terjadi gak? Terjadi. Walaupun akhirnya gitu. Tapi kejadian gak? Hayalan dan impian saya, kejadian. Atau yang terakhir misalnya, saya pengen banget buka asosiasi pedagang dan pengasong seluruh Indonesia. Kita singkat dengan APEPSI. Berangkat dari mana? Dari impian sebuah konten yang sedang berlangsung bersama kita nih, yang sedang tayang bersama kita. Jadi saya berpikir kalau seandainya gitu ya, dari konten ini dikembangkan, kayaknya ini kan impian, ini kan hayalan, ngayal-ngayal aja, ngelantur-ngelantur dikit, yang penting terarah kan gitu, terpingkai, terframe, dan tidak negatif kan gitu. Kalau ditingkatkan statusnya dari konten menjadi asosiasi. Kalau seandainya status konten ditingkatkan menjadi sebuah organisasi, di mana hampir sebagian besar pengasong, pedagang keliling, dan UMKM, ya memang basis saya. Dari dulu saya sudah cerita ya tentang pengalaman saya bersama Kongaran dan seterusnya. Itu saya hobi ngasong, hobi ngelapak, hobi
apa ya, berkunjung ke teman-teman yang memang sudah lebih dulu menggeluti dunia UMKM-nya. Dan ternyata apa? Allah wujudkan tuh. Iya enggak? Kejadian tuh. Walaupun simpulnya baru 22 orang ya. Ada Kang Awai lah, ada Kang Jamil lah, ada Bu Yuni lah, ada Bu Mala lah, ada Mas Alek lah, ada Mas Ali lah, ada siapa lagi ya, ada 22 lah termasuk Pak Mufid di dalamnya. Itu semua berangkat dari hayalan dan mimpi. Jadi pada saat kita menghayal, pada saat kita berangan-angan, pada saat ada sesuatu yang menyebabkan seolah-olah kita mimpi kali ya, maka catat. Yakinkan bahwa kecatatan apapun yang tercatat, insya Allah akan jadi dan bisa kita wujudkan kalau kita yakin pada Allah bahwa setiap keyakinan dari sebuah impian dan hayalan serta angan-angan yang dicatat bisa kita wujudkan biiznillah, bismillah, insya Allah terwujud. Bagaimana cara kita mencari investor itu Allah datangin tuh. Bagaimana kedaya tim berdiri saya nggak kepikir. Kok bisa sih kedaya tim yang saya pikir cuma 50 juta sampai nelen 275 sampai 300 juta. Dari mana saya nggak juga. Tiba-tiba Allah bukain pintu rezeki dari abang pertama saya. Dibukain pintu rezeki dari teman SMP saya. Dibukain pintu rezeki dari teman main bola saya. Dibukain pintu rezeki dari Mas Teguh yang teman dan tetangganya ternyata minat. Terbuka tuh. Masya Allah gak? Masya Allah. Itu semua berangkat dari hayalan, impian, dan angal-angan. Khayalan, mimpi, dan angan-angan. Jadi jangan sepelekan dan jangan anggap enteng dan jangan diremehkan serta jangan dipandang sebelah mata dari sebuah khayalan, mimpi, dan angan-angan. Karena kalau seandainya itu diseriuskan dan itu betul-betul ditelusuri, dijaga, dipupuk, dan terus dirawat, di-maintain gitu ya. Dirawat, diasah, diasah, diasih, diasuh, dan coba ditempa, akhirnya kayak mutiara, treng, mengkilat. Nggak tahu, Masya Allah, udah jadi nih bentuk seperti itu. Jadi semua berangkat dari hayalan dan mimpi. Tidak ada sesuatu yang indah, berarti semua di antara kita mulai menginventarisir dari sebuah angan-angan, yes, bisa jadi iya. Tidak ada sesuatu yang besar, bisa jadi di antara kita memulai dari sebuah hayalan, bisa jadi juga seperti itu. Tidak ada sesuatu yang sangat dikdaya, kecuali semua berangkat dari mimpi, bisa sangat jadi berangkat dari hayalan, mimpi, dan angan-angan. Jadi jangan pernah ragu dan takut untuk berhayal, menghayal, untuk mimpi dan cetak impian, serta mulailah berangan-angan. Yang paling penting dicatat, habis dicatat ditindaklanjuti, coba dianalisa. Masuk akal gak sih hayalan ini? Pantes gak sih impian ini? Angan-angan ini cocok gak sih? Kalau nggak cocok, di mana tidak cocoknya? Kalau cocok, berapa kadar persentase kecocokannya? Kalau memang mungkin, kapan dan timingnya seperti apa untuk kita mungkinkan itu menjadi sebuah kenyataan, kejadian, dan berbentuk dari cuma sekedar berangkat dari hayalan dan mimpi angan saja. Kan gitu ya? Jadi saya mengajak kita semua nih, ayo berhayal, ayo mimpi, dan ayo angan-angan nah kamu. Karena setiap kita tidur nggak tidur, melek nggak melek, pasti deh. Ih, orang mobilnya keren banget. Ah, itu kan udah angan-angan tuh. Dilanjutin. Pengen juga ya Allah punya kayak gitu. Nah catet. Jangan cuma sekedar di lisan. Masya Allah. Harley Davidson-nya mewah, mulus, keren. Suaranya juga, ih Masya Allah. Buru-buru. Impian kan tuh, angan-angan kan. Pengen ya Allah kayak gitu. Nah, mulai. Karena berangkat dari sebuah mimpi, berangkat dari sebuah catatan, dari mimpi yang dicatat secara baik, dari catatan yang mulai dimasukkan ke dalam pikiran nurani, dan akhirnya menyertai kita punya gerak tubuh, menyertai kita punya gestur, perlahan atau tidak kita mengarah kepada perwujudan dan terwujudnya dari sebuah mimpi, angan-angan, dan hayalan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada yang didapat sama Subhan, entah itu asosiasi, entah itu senyum bumi, entah itu Islamic Mart, entah itu kedaya tim, kecuali semuanya berangkat dari hayalan, angan-angan, mimpi, dan impian. Nggak ada yang salah dari hayalan, tidak ada yang salah dari mimpi, tidak ada yang salah dari impian, tidak ada yang salah dari angan-angan. Yang jadi masalah adalah kalau kita cuma sebatas ngayal, menghayal, tidak diinventarisir. Kita bikin hayalan, tidak dicatat. Kita bikin impian, tidak diinventarisir. Kita mimpi, lupa kita bukukan. Kita bikin angan-angan juga tidak dicatat. Akhirnya semua sirna, nguap, pergi ke awang-awang, kita nggak jadi apa-apa. Capek-capek nggak, buang-buang waktu, nggak ngayal tuh buang waktu loh. Sepersekian detik waktu keangkat dan terseret ke dunia hayal. Sepersekian detik waktu terangkat dan tergeret serta terseret ke dunia impian, dunia hayal, dan dunia angan-angan. Jangan sampai mubazir,
jangan sampai sia-sia, dibukukan, dicatat, ditulis, inventarisir, perlahan tapi pasti dari yang sudah ditulis, yang dicatat, diinventarisir, mulai dicari tahu kemungkinan, persentase, serta kans dan peluang di mana untuk bisa diwujudkan dalam waktu cepat dengan capaian dan prestasi yang gemilang. Kurang lebih gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.